Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan konsep dasar dalam mendesain penelitian dan cara mendesain penelitian yang baik dan juga benar. Nah, sebelum kita melihat konsep dasarnya, kita harus mengetahui dulu terkait dengan hakikat penelitian. Pada dasarnya dalam hakikat penelitian, kita mengenal dua istilah dasar, yakni pengetahuan dan juga ilmu. Perbedaannya cukup jelas kalau kita bicara tentang pengetahuan dan juga ilmu. Ilmu pastilah sebuah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan berupa ilmu. Nah, secara spesifik, kita akan melihat kembali apa yang membedakannya dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Sebuah pengetahuan pada dasarnya dibangun tanpa adanya penalaran pikiran logis dan pengujian data empiris. Artinya apa? Pengetahuan ini pada dasarnya dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya. Tetapi tidak berdasarkan yang namanya pengujian data secara empiris. Jadi dia lebih berbicara tentang, pengalaman saya mengatakan seperti ini, pengalaman saya mengatakan seperti itu, kata si A seperti ini, kata si B seperti itu. Jadi pengetahuan dibangunnya berdasarkan hal-hal tersebut. Nah, apa bedanya dengan ilmu? Kalau kita bicara tentang ilmu ini dibangun berdasarkan pikiran logis dan pengujian dengan data empiris. Artinya ilmu ini memang berdasarkan fakta atau berupa fakta itu sendiri, ya. Jadi dia tidak lagi bicara tentang pengalaman saya, kata si A, kata si B, tetapi dia berbicara tentang datanya seperti ini, faktanya seperti ini. Itu kalau kita bicara tentang ilmu tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu ini? Ya, pengetahuan didapatkan bukan melalui metode secara ilmiah. Pengetahuan itu didapatkan melalui coba-coba, yang saya bilang pengalaman tadi, intuisi, akal sehat, dan lain-lain. Ini adalah pengetahuan. Tapi bagaimana dengan upaya mendapatkan ilmu? Ilmu didapatkan berdasarkan metode ilmiah, dan memang ada langkah-langkah sistematisnya, secara logis dan juga teruji. Secara sederhananya saya akan berikan contoh seperti ini. Seringkali kita dengar yang namanya banteng agresif terhadap warna merah. Banteng itu sangat agresif terhadap warna merah. Apakah itu benar? Apakah itu benar atau salah? Peneliti yang berpikir hanya berdasarkan pengetahuan akan menjawab pernyataan itu benar, bahwasannya banteng memang agresif terhadap warna merah. Karena apa? Karena dia berpikirnya tidak secara logis, ya. Dia hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pengalaman dia ketika dia menonton di televisi, ya, terkait dengan acara Matador misalkan. Matador itu memakai ornamen berwarna merah, baju berwarna merah, dan juga kain berwarna merah. Oleh karena itu banteng langsung agresif dan menyerang si Matador. Nah, itu kalau kita bahasnya dari sisi pengetahuan. Tetapi kalau kita bahasnya dari sisi ilmu, benarkah seperti itu? Banteng agresif terhadap warna merah? Jawabannya tidak benar. Tentu timbul pertanyaan, lupa kan di TV-TV udah jelas tuh, Matador pakai bajunya warna merah, kemudian kainnya juga warna merah. Banteng otomatis langsung nyerang ke Matador itu. Kok Bapak katakan salah? Karena kamu membangun sebuah penelitian menjawab sebuah masalah berdasarkan pengetahuan. Padahal tidak semua pengetahuan itu berupa ilmu atau berupa fakta tadi. Maka kalau kita bahasnya secara saintifik, ya, berdasarkan ilmu tadi, kita akan temukan jawabannya, banteng itu tidak agresif terhadap warna merah. Kenapa? Karena banteng itu hewan buta warna. Banteng itu tidak bisa membedakan warna. Dia hanya bisa melihat hitam dan juga putih dan fragmen abu-abu. Dia tidak bisa melihat fragmen-fragmen lain seperti warna merah, biru, hijau, kuning, coklat, dan seterusnya. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwasannya banteng itu agresif terhadap warna merah itu adalah salah besar. Ya, karena banteng itu tidak agresif terhadap warna merah. Dia buta warna, tidak bisa bedakan warna. Nah, lalu kenapa ini bisa terjadi? Lalu penyebab banteng agresif itu apa? Nah, pada dasarnya setelah diteliti dengan menggunakan metode ilmiah,
Banteng itu agresif terhadap gerakan kain atau lambaian kain. Ya. Kamu lihat matador itu pakaiannya itu ada rumbai-rumbainya ya. Ketika dia bergerak, rumbai-rumbainya juga bergerak. Kemudian matador itu juga menggerak-gerakan kainnya. Nah, gerakan kain ini dianggap sebagai tarian tantangan untuk memperebutkan wilayah bagi hewan banteng. Nah, ini penjelasan sebuah penelitian yang dibangun berdasarkan ilmu. Berbeda ketika kita melakukan penelitian yang dibangun berdasarkan pengetahuan. Penelitian yang dibangun berdasarkan pengetahuan tadi akan menjawab masalah ini, ya banteng agresif karena warna merah. Tapi penelitian yang dibangun berdasarkan ilmu akan menjawab banteng itu tidak agresif terhadap warna merah karena dia buta warna. Lalu kenapa dia agresif? Karena adanya lambaian kain, pergerakan kain, ataupun rumbai-rumbai yang ada di baju si matador. Sehingga ini dianggap sebagai tarian untuk memperebutkan wilayah. Ya. Nah, sampai sini saya rasa kamu sudah sedikit paham bagaimana hakikat penelitian dan bagaimana caranya kita membuat sebuah penelitian yang baik dan menjawab masalah yang ada di dalam sebuah penelitian. Jadi menjawab masalah dalam penelitian itu bukan menggunakan pengetahuan, karena kamu sudah tahu, ya, tidak semua pengetahuan berupa ilmu. Tidak semua pengetahuan adalah benar. Tetapi ketika kita membuat penelitian dan menjawab masalah yang ada dalam penelitian, kita akan lebih memilih menggunakan ilmu. Karena ilmu pastilah pengetahuan dan ilmu itu memang berupa fakta. Ya. Nah, ini adalah hakikat penelitian. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita akan bicara tentang desain penelitian. Nah, apa sih desain dan rancangan penelitian ini? Kalau kita bicara tentang desain penelitian, ini merupakan blueprint atau cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian itu dilaksanakan. Maksudnya seperti apa? Sama kalau kamu ingin membangun sebuah rumah, ya. Untuk membangun sebuah rumah, kita perlu yang namanya blueprintnya dulu. Kita perlu yang namanya cetak birunya dulu. Berupa apa? Dena rumahnya. Ya, rancangan rumahnya. Kenapa ya kita perlukan rancangan rumah ini? Karena kita mau tahu sebelum kita membangun tuh kita harus tahu dulu yang mau dibangun itu ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, bahan yang digunakan itu apa, warnanya apa. Kalau tidak ada ini, maka semuanya akan menjadi kacau. Nah, hal ini juga sama dengan penelitian. Kalau kita mau membuat sebuah penelitian, merancang sebuah penelitian, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah masalahnya apa, akar masalahnya apa, dan fenomenanya apa. Ya. Baru nanti kita merancang metodologi penelitiannya. Ya. Ini dasar-dasarnya. Nah, kategori desain penelitian secara umum ada 5 yang sering digunakan: deskriptif, korelasional, kausalitas, eksperimental, dan juga grounded. Kita akan bahas deskriptif terlebih dahulu. Nah, desain penelitian deskriptif ini memang disusun memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Ya. Jadi yang disebut sebagai subjek itu adalah orangnya, manusianya. Yang disebut sebagai objek penelitian itu adalah, misalkan contohnya adalah perusahaannya. Ya. Nah, di sini contoh dari penelitian deskriptif. Survei tanggapan wajib pajak, survei pendapat mahasiswa, analisis kinerja manajerial. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian deskriptif ini ada 2 bentuknya. Yang pertama itu penelitian berupa survei, dan yang kedua itulah penelitian berupa studi kasus. Kalau berupa survei, sifatnya ini hanya terbatas, ya, untuk menanyakan apa, berapa, dan juga bagaimana. Tetapi dia tidak akan membahas tentang kenapa, alasannya apa. Nah, ini yang harus dibedakan terkait dengan penelitian. Jadi survei ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Desain penelitian deskriptif ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari sebuah penelitian. Contoh survei tanggapan wajib pajak terhadap penerapan e-filing. Jadi kita di sini seringkali cuma bertanya, apakah Anda setuju terhadap penerapan e-filing?
ya, di wilayah Anda? Jawabannya hanya setuju dan tidak setuju. Ya, tetapi seringkali dia nggak menanyakan kenapa Anda setuju, kenapa Anda tidak setuju. Nah, ini sifat dari survei. Dia hanya menanyakan apa, ya, berapa, dan juga bagaimana, tetapi dia tidak menanyakan kenapa. Dan umumnya kalau kita bicara tentang survei ini objeknya memang bisa berupa subjek, orang-orang tadi. Tetapi survei objeknya juga bisa berupa penelitian, berupa perusahaan, ya. Nah, kemudian yang kedua, survei pendapat mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi akuntan. Ini bidang akuntansi keperilakuan. Memang tidak ada di Unika Musi, maka tidak kita bahas. Nah, kemudian yang ketiga, analisis kinerja manajerial pada perusahaan dagang di Kota Palembang, bidang akuntansi manajemen. Nah, ini sifatnya studi kasus. Jadi, kita datang ke sebuah perusahaan, kita mau mengamati, kita mau mengobservasi kinerja manajerial yang ada di perusahaan dagang tersebut. Artinya di sini studi kasus ini sifatnya lebih detail ya dibanding dengan survei tadi. Studi kasus ini selain menjawab apa, berapa, ya, bagaimana, dia juga menjawab kenapa. Maka studi kasus ini sifatnya lebih detail. Nah, studi kasus ini umumnya kita akan datang ke sebuah perusahaan, mengobservasi perusahaan tersebut dalam jangka waktu beberapa bulan. Jadi terkadang kita pun harus magang di sana. Sehingga waktu yang digunakan untuk studi kasus cenderung lebih tinggi dibanding dengan desain penelitian lainnya. Nah, jadi kamu bisa pertimbangkan, kamu ingin masuk nggak ke dalam desain penelitian deskriptif ini? Saran saya, ya, kita tidak akan menggunakan desain penelitian deskriptif ketika kita mau menyusun skripsi. Kenapa? Yang pertama, survei itu sifatnya sangat sederhana. Ya, survei ini sifatnya sangat sederhana. Maka survei ini biasanya hanya dijadikan sebagai laporan tugas akhir, atau kita bilang skripsinya D3. Jadi untuk S1 sebenarnya kita nggak boleh menggunakan survei. Maka jangan sekali-sekali nanti kamu membuat skripsi menggunakan metode survei. Ya, kita hilangkan jenis penelitian ini. Kemudian studi kasus. Boleh nggak saya pakai studi kasus, Pak? Boleh saja. Silakan kalau kamu mau pakai studi kasus. Nah, tetapi tolong diingat, kelemahan dari studi kasus itu apa? Waktunya sangat panjang. Dan belum tentu pihak yang diobservasi mau memberikan datanya secara penuh. Sehingga seringkali terjadi yang namanya ketimpangan ketika kita melakukan penelitian ini. Ya tentunya kamu nggak mungkin mau misalkan penelitian kamu tuh selesai lebih dari 1 semester. Maka saran saya ya ada baiknya penelitian deskriptif ini dihindari. Ya, jenis penelitian seperti survei dan jenis penelitian seperti studi kasus ini lebih baik menjadi opsi yang terakhir lah, dihindari dulu. Silakan dicermati baik-baik ya. Ini tahapannya atau langkah-langkah dalam penelitian deskriptif ya. Jadi ada masalah, tujuan, teori yang digunakan, kemudian sampelnya siapa, populasi sampel, kemudian kita nyusun instrumen penelitiannya, kemudian mengumpulkan data dan menganalisa data. Terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke jenis penelitian yang kedua atau desain penelitian korelasional. Nah, desain penelitian yang kedua adalah desain penelitian korelasional. Jadi, penelitian ini sebenarnya hanya melihat hubungan antar variabel tanpa memperhatikan koefisien korelasinya. Nah, ini contohnya korelasi model kepemimpinan partisipatif dan kepuasan kerja. Yang kedua adalah korelasi penurunan nilai mata uang dan jumlah uang beredar. Hubungan motivasi kerja dan kinerja manajerial. Hubungan GCG dan nilai perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian korelasi, sebenarnya kalau kita bicara penelitian korelasional ini juga merupakan bentuk penelitian yang sangat sederhana. Contohnya seperti ini. Saya tanyakan ke kamu, Dek, kamu punya hubungan nggak dengan si A? Kamu menjawab ya atau menjawab tidak. Oke, selesai penelitian saya sampai di sana. Karena di sini saya cuma melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan. Hanya seperti itu saja. Sangat sederhana penelitian korelasional nih. Tetapi saya nggak menggali lebih dalam. Kenapa ada hubungan itu? Bagaimana hubungan itu dijalani?
dan apa dampaknya hubungan tersebut. Dalam penelitian korelasional, sekali lagi saya hanya menanyakan, ada hubungan nggak kamu dengan si A? Kamu jawab iya ataupun juga tidak. Tetapi saya tidak akan menanyakan bagaimana hubungan itu terjalin, kenapa hubungan itu terjalin, dan bagaimana jalannya hubungan tersebut, ya, dan apa dampak dari hubungan tersebut. Saya nggak akan menanyakan itu. Artinya saya hanya menggali kulit luarnya saja. Maka desain penelitian korelasional sebaiknya juga kita hindari, tidak kita gunakan. Karena sekali lagi sangat sederhana, hanya mencari ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ya, ini adalah desain penelitian korelasional. Nah, maka dari itu timbul satu desain penelitian yang baru untuk menutupi kelemahan dari desain penelitian deskriptif dan juga korelasional. Ya. Yakni desain penelitian kausalitas. Nah, penelitian kausalitas ini adalah penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi sebab dan juga akibat, ya, antar variabel. Nah, contohnya seperti apa? Pengaruh partisipasi anggaran terhadap dan kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial. Pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Pengaruh kinerja keuangan terhadap kualitas informasi Internet Financial Reporting. Nah, desain penelitian kausalitas ini, ya, selain kita melihat adanya hubungan, kita juga membahas sebab dari hubungan itu apa, bagaimana hubungan itu terjalin, dan bagaimana menjalani hubungan tersebut. Kemudian akibat dari hubungan tersebut apa. Maka di sini kita juga membahas yang namanya sebab dan juga akibatnya. Lebih kompleks dari desain penelitian korelasional tadi. Nah, ini yang seringkali saya sarankan. Dek, kalau kamu mau skripsi, kamu lebih baik mengambil desain penelitian kausalitas atau sebab akibat yang meneliti pengaruh, ya. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, tetapi tolong sedikit hati-hati dalam menggunakan desain penelitian kausalitas ini. Ya. Dimana kalau kita merancang desain penelitian kausalitas, sebaiknya, ya, kita tidak membangun variabel independen yang saling berhubungan di dalam satu model penelitian. Contohnya seperti ini. Kamu lihat contoh yang pertama. Pengaruh partisipasi anggaran dan kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran merupakan variabel independen. Kepuasan kerja merupakan variabel independen karena ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sementara kinerja manajerial adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, prinsip yang pertama dari desain penelitian kausalitas, tidak boleh ada variabel independen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita pakai logika aja. Partisipasi anggaran itu apa sih? Mengikut sertakan seluruh komponen, seluruh jajaran, baik top management, middle management, ataupun lower management untuk berpartisipasi dalam melakukan penyusunan dan perumusan anggaran. Ketika seseorang diminta partisipasinya untuk menyusun anggaran, ikut serta dalam menyusun anggaran di divisinya, kira-kira dia akan merasa senang nggak? Dia akan merasa puas nggak? Ya jelas, secara teori dia akan merasa puas karena dia merasa dihargai. Padahal saya karyawan kelas bawah loh, hanya lower management. Tapi perusahaan itu meminta pendapat saya, mengikut sertakan saya untuk menyusun anggaran ini di divisi saya. Saya merasa dihargai. Maka biasanya ini akan menimbulkan yang namanya kepuasan kerja. Nah, kita tahu partisipasi anggaran dan kepuasan kerja ini merupakan variabel independen, variabel yang mempengaruhi. Maka di sini tidak boleh ada hubungan antar kedua ini. Kalau kita lihat di sini, partisipasi anggaran ini punya pengaruh terhadap kepuasan kerja. Maka dari itu model penelitiannya harus kita ubah. Bukan lagi pengaruh partisipasi anggaran dan kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial, tetapi hanya berbicara tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial atau pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial. Kita gunakan satu variabel independen saja.
Karena kebetulan kedua variabel ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini paham ya maksudnya ya. Jadi prinsip dasar dari desain penelitian kausalitas, jangan sampai nanti ada variabel independen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini sangat dihindari, harus dihindari. Kemudian contoh yang kedua, pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. GCG itu apa sih? Tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik bisa ditunjukkan dari proporsi Dewan Komisaris Independen. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa proporsi Dewan Komisaris Independen? Semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam sebuah perusahaan, maka semakin baik transparansi dan mekanisme pengendalian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena Dewan Komisaris Independen ini biasanya ditunjuk oleh stakeholder perusahaan untuk mengawasi, mengendalikan jalannya operasional dan non-operasional perusahaan tersebut. Maka dengan adanya GCG, transparansi itu menjadi lebih baik, lebih terbuka, sehingga nilai perusahaan akan menjadi meningkat, ya, terutama di mata investor. Nah, ini untuk akuntansi keuangan. Kita bicara tentang pengaruh tadi. Nah, kita dalam membahas penelitian kausalitas ini, kita bukan cuma membahas pengaruhnya apa, tapi kita juga membahas sebab pengaruh itu apa dan akibatnya apa. Saya tadi sudah menyatakan bahwa sebab pengaruhnya apa? Sebab pengaruhnya adalah stakeholder ingin mengawasi jalannya operasional dan non-operasional perusahaan. Maka ditunjuklah Dewan Komisaris Independen. Semakin banyak Dewan Komisaris Independen, maka umumnya semakin baik pula mekanisme pengendalian dan pengawasan yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga transparansi akan meningkat dan kepercayaan publik akan meningkat. Ketika kepercayaan publik ini meningkat, maka nilai perusahaan pun juga akan meningkat. Nah, ini selain membahas pengaruh, kita juga membahas sebab pengaruh tersebut dan akibat dari pengaruh tersebut. Ini secara mendasarnya ketika kita bicara tentang desain penelitian kausalitas. Ya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Menetapkan masalah penelitian, tujuan penelitian, kemudian mengkaji teori dan juga penelitian terdahulu yang relevan, merumuskan hipotesis, menentukan populasi dan ukuran sampel, mengklasifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian, menyusun instrumen penelitian, kemudian uji validitas dan reliabilitas, menentukan metode pengumpulan data, dan melakukan pengujian hipotesis, terakhir kesimpulan. Ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya bisa kamu baca sendiri. Nah, eksperimental. Desain penelitian yang keempat, eksperimental. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada atau tidaknya perbedaan sikap antara kelompok yang diberikan perlakuan khusus dan tidak diberikan perlakuan khusus. Jadi sifatnya seperti ini. Saya ingin melihat apakah ada perbedaan persepsi, ya, perbedaan perilaku, perbedaan sikap antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Analisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak antara wajib pajak yang diberikan sosialisasi perpajakan dengan yang tidak diberikan. Artinya di sini nanti akan ada dua kelompok yang kita bedakan. Pertama, kelompok wajib pajak yang memang tidak diberikan sosialisasi perpajakan. Yang kedua, kelompok wajib pajak yang diberikan sosialisasi perpajakan. Kita akan lihat perbedaan kepatuhannya dengan cara melakukan survei atau melakukan studi kasus ke masing-masing kelompok ini. Nah, umumnya desain penelitian eksperimental ini digunakan untuk level S2 dan juga level S3. Karena apa? Yang pertama, waktu yang diperlukan itu ya cukup lama, hampir sama seperti studi kasus, bisa lebih dari 6 bulan. Yang kedua terkait dengan biayanya. Ketika kita mengumpulkan kelompok-kelompok ini, tentunya kita memerlukan biaya tadi. Pertama, biaya sewa tempat untuk mengumpulkan kelompok ini. Yang kedua, biaya apresiasi, ya, atas partisipasi dari masing-masing individu yang ada di kelompok ini. Maka biayanya cukup tinggi. Nah, eksperimental ini tidak saya sarankan. Memang menarik ya, sangat menarik. Kalau kamu pakai desain penelitian eksperimental, saya jamin dosen pembimbingmu langsung setuju. Tetapi itu tadi, waktunya sangat tinggi, biayanya juga sangat tinggi. Nah, silakan dipertimbangkan sendiri.
Ini langkah-langkahnya kurang lebih sama ya. Kemudian grounded. Nah, desain penelitian grounded ini adalah desain penelitian yang digunakan untuk membuat generasi empiris. Intinya desain penelitian grounded ini kita akan menguji teori. Apakah teori yang dinyatakan oleh ahli itu benar atau tidak. Nah, desain penelitian grounded tidak akan digunakan, tidak boleh digunakan baik untuk kamu dan juga untuk saya, karena levelnya adalah level S3. Maka ini juga kita hindari. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, desain penelitian apa yang paling baik untuk kami gunakan untuk skripsi? Lagi-lagi saya menyarankan itu adalah desain penelitian kausalitas, sebab akibat, yang membahas pengaruh antar variabel tadi. Ya, itu adalah desain penelitian yang umum digunakan di Unika Musicaritas. Nah, jadi silakan dipertimbangkan sendiri, silakan dipahami terkait dengan desain-desain penelitian ini. Saya rasa untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan dari WA group ya.